Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen itu merupakan unsur-unsur yang dapat membangun sebuah cerita. Apa saja unsur-unsurnya? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah orang yang melakukan perbuatan atau mengalami peristiwa. Nah, tokoh dan penokohan itu adalah dua hal yang berbeda. Tokoh itu adalah orangnya, kalau penokohan itu adalah karakter atau wataknya. Nah, untuk melihat karakter atau watak tokoh, itu kita bisa lihat dari tiga hal, yaitu secara fisiologis atau fisiknya, kemudian secara psikologis, dan secara sosiologis. Unsur intrinsik yang kedua yaitu alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa di dalam sebuah cerita. Nah, alur ini dibagi menjadi tiga. Ada alur maju atau progresif. Ini menceritakan peristiwa dari awal hingga akhir. Kemudian ada alur sorot balik atau biasa disebut dengan flashback. Menceritakan dari akhirnya dulu, kemudian ke awal. Yang terakhir, ada alur melingkar atau campuran. Jadi, alur campuran ini akan menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian secara tidak beraturan. Unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Latar merupakan keterangan terjadinya peristiwa. Nah, latar ini dibagi menjadi tiga. Ada latar waktu, ada latar tempat, dan ada latar suasana. Latar waktu itu akan berkaitan dengan keterangan waktu cerita. Latar tempat akan berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa. Dan latar suasana itu akan berkaitan dengan suasana atau situasi peristiwa. Unsur intrinsik yang keempat adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan gaya penulis dalam menceritakan sebuah cerita. Sudut pandang ini dibagi menjadi empat. Yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama. Sudut pandang orang pertama pelaku utama itu ditandai dengan kata ganti aku. Jadi seolah-olah tokoh aku ini adalah sebagai pelaku utama dan mengetahui semua ceritanya. Yang kedua yaitu sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Jika sebelumnya orang pertama pelaku utama itu tokoh aku sebagai tokoh utamanya, di sini sudut pandang orang pertama pelaku sampingan itu menggunakan kata ganti aku, tapi akunya ini bukan sebagai tokoh utama, melainkan sebagai tokoh sampingan. Tokoh utama yang diceritakan oleh si aku ini. Kemudian, sudut pandang yang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, sudut pandang orang ketiga serba tahu ini, pelaku utamanya disebut dengan ia atau dia. Penulis akan menceritakan
tokoh ia dan dia itu dengan mengetahui segala sesuatunya, termasuk dengan alur ceritanya. Yang keempat yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Di sini penulis juga menggunakan kata ganti dia atau ia. Namun, penulis itu hanya berperilaku sebagai pengamat dari tokoh dia dan ia saja. Berbeda dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu, penulis akan menceritakan seluk-beluknya dan mengetahui segala hal yang dilakukan oleh tokoh ia dan dia. Kalau sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat itu, penulis hanya menceritakan apa yang dilihatnya saja. Nah, unsur intrinsik yang kelima yaitu tema. Tema di dalam sebuah cerita merupakan sebuah gagasan, ide, atau dasar yang dapat membangun sebuah cerita. Tema ini ada dua, yakni tema mayor dan tema minor. Tema mayor itu adalah tema yang menonjol dan menjadi persoalan utama. Sedangkan tema minor, yaitu tema yang tidak menonjol, tetapi dapat memengaruhi keseluruhan cerita. Unsur intrinsik yang keenam yaitu amanat. Nah, amanat di dalam sebuah cerita merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, di dalam sebuah cerpen, walaupun terkadang ceritanya itu fiksi, tetapi penulis tetap menyampaikan pesan atau ajaran untuk pembaca. Nah, sekian materi tentang unsur intrinsik cerpen. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Terima kasih.